Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, sehat dan kesempatan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka pelajaran pada pagi hari dengan bacaan basmalah. Bapak antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengelolaan dana kas kecil. Kalau pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dana kas kecil, yaitu suatu dana dalam jumlah kecil yang dikelola oleh bagian administrasi, yang mana dana tersebut digunakan oleh bagian administrasi untuk membackup, untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran di bagian administrasi yang bersifat kecil dan rutin. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana pengelolaan dana kas kecil. Baiklah, kita mulai. Yang pertama-tama, bagian administrasi atau pemegang dana kas kecil ini mengajukan permohonan dana kas kecil kepada bendahara pusat. Dana untuk bagian apa? Misalkan ini divisi pemasaran, periode kas kecilnya periode apa, dana awal kas kecilnya ini berapa, kemudian saldo di akhir bulan periode kemarin berapa. Kemudian keterangan kita isi, pengisian kembali dana kas kecil. Jumlah kita tulis dalam huruf. Kemudian dibuat oleh siapa dan disetujui oleh siapa. Di sini dibuat oleh pemegang dana kas kecil dan disetujui oleh pimpinan kita. Oke, kita lanjutkan. Tahap yang kedua, apabila permohonan disetujui, ini administrasi kantor akan menerima cek. Untuk selanjutnya cek ini kita cairkan, kita tukarkan kepada bank atau bendahara yang ditunjuk supaya kita bisa menarik dana tunai. Setelah cek itu kita cairkan dan uang kita terima, maka pemasukan tersebut harus kita catat dalam bukti kas masuk. Ini formnya seperti yang bisa kita lihat. Di situ ada diterima dari banyaknya uang untuk pengisian kembali dana kas kecil. Kita tanda tangani yang menerima di sini, yaitu petugas menerima dana kas kecil. Yang ketiga, ini selanjutnya langkah yang keempat itu catat pemasukan tersebut pada buku kas. Ini langkah yang keempat. Langkah selanjutnya, simpan dana kas kecil tersebut pada tempat yang aman. Cukup pada cashbox. Ini langkah yang kelima. Langkah yang keenam, bukti kas masuk tersebut kita simpan dalam benar. Langkah yang ketujuh, staf administrasi atau pemegang dana kas kecil atau sekretaris mengeluarkan dana kas kecil tersebut sesuai dengan keperluan, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kantor tersebut untuk apa atau dana kas kecil itu digunakan. Kemudian yang 8, setiap terjadi pengeluaran dana kas kecil harus kita catat dalam buku kas keluar, dilampiri dengan bukti transaksi, misalkan kwitansi, nota, faktur. Kemudian kita urutkan berdasarkan tanggal transaksi tersebut. Ini contoh bukti kas keluar dibayar kepada misalkan Tuan Kaswian, banyaknya uang Rp250.000. Katakanlah untuk pembayaran pelunasan utang. Kalau kas kecil mungkin misalkan untuk pembelian ATK. Ini contoh formnya saja, ini bukti kas keluar. Selanjutnya langkah ke-9, kita minta tanda tangan pada pimpinan pada bukti kas keluar tersebut. Yang 10, catat dan masukkan pada buku kas. Jadi kalau kas masuk kita catat dalam buku kas, pemasukan, buku kas
Setiap terjadi pengeluaran sudah kita catat pada buku kas. Kemudian langkah ke-11, kita menyimpan dokumen tersebut. Langkah yang ke-12 ini membuat laporan pertanggungjawaban terkait dana kas kecil yang kita kelola dalam satu periode. Kolomnya mulai dari kolom nomor, keterangan, penerimaan, pengeluaran, kemudian rekening yang didebet, jumlah pengeluaran, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, kemudian kita hitung saldonya berapa. Kemudian jangan lupa di bawah kanan dan di bawah kiri itu harus ditandatangani oleh pemegang dana kas kecil dan pimpinan di mana kita bekerja pada bagian tersebut untuk diberikan persetujuan terkait laporan yang sudah kita buat. Kira-kira demikian terkait pengelolaan dana kas kecil. Anak-anak sekalian, ke depan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita harus rajin untuk mencuci tangan, kemudian selalu jaga jarak apabila kita berada di kerumunan, kemudian kita selalu pakai masker, dan mudah-mudahan segala upaya itu bisa membuat pandemi ini segera berakhir, ya, COVID-19 ini segera berakhir, dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Itu saja pesan Bapak. Saya akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.